Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan pelajaran simulasi digital. Saya Stabit Handoyo. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang mesin pencari atau search engine bagian kedua. Engine bagian kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian mesin pencari, apa itu mesin pencari, definisinya, kemudian contoh dari mesin pencari itu sendiri. Di sana ada Google, ada Yahoo, ada OAL, dan banyak ada Bing. Kemudian kita juga sudah belajar tentang komponen search engine. Di dalamnya itu ada 5 komponen. Jadi kita besok dibaca lagi. Kemudian kita kemarin belajar juga macam-macam aplikasi search engine. Di sana ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada UC, ada Microsoft Edge, ada Internet Explorer, dan banyak. Ada Safari. Oke, kita akan mulai materi search engine ini di bagian kedua. Mulai. Jenis search engine. Berdasarkan cara mengumpulkan data halaman-halaman web, search engine ini dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada Human Organized Search Engine. Ini mesin pencari ini dikelola sepenuhnya oleh tangan manusia. Mesin pencari ini menggunakan metode dengan memilah-milah informasi yang relevan dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga lebih bermakna dan bermanfaat. Ini mungkin tahapan ini ketika kita mau membuat gitu. Nah, ini yang pertama ada Human Organized Search Engine. Kemudian yang kedua ada Computer Created Search Engine. Search engine ini sudah menggunakan software laba-laba, jadi sudah menggunakan spider untuk menangkap atau mencari situs-situs tertentu sehingga terkumpul data-data seperti itu dengan sedikit bantuan tangan manusia. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu Hybrid Search Engine, merupakan gabungan antara tangan manusia dengan komputer sehingga menghasilkan hasil pencarian yang relatif akurat. Ini sudah menggunakan campur tangan manusia dengan komputer. Dan di sini manusia atau kita itu sebagai penelaah, usernya itu sebagai penelaah. Tapi ini orangnya tentunya orang-orang yang expert atau orang yang sudah profesional di bidangnya ini. Kemudian ini yang terakhir yaitu meta crawler atau meta search, merupakan perantara dari mesin pencari yang sebenarnya. Mesin ini hanya akan mengirimkan permintaan pencarian ke berbagai mesin pencari serta menampilkan hasilnya menampilkan satu di layar browser, sehingga akan menampilkan banyak sekali hasil dari berbagai macam mesin pencari yang ada. Di pencarian kita itu ditampilkan dalam satu halaman, dalam satu browser. Terus di sana banyak pilihan seperti itu. Ini yang biasa kita jumpai ketika kita mencari di internet. Oke. Cara kerja search engine. Dilansir dari situs Make Use Of, setiap search engine itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu crawling,
untuk menemukan konten, indexing untuk menyimpan dan melacak konten, retrieval itu untuk mengambil konten yang relevan. Nah, crawling, indexing, retrieval itu prosesnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Oke. Yang pertama, crawling. Jadi, tahapan pertama ketika kita mencari di internet, misalnya kita menggunakan Google seperti itu, crawling ini berada di level yang pertama. Tahapan ini meliputi scanning dan mengumpulkan detail dari setiap halaman website seperti judul, gambar, kata kunci, internal link, dan sebagainya. Setiap crawler atau boot atau speeder mengumpulkan data yang berbeda. Nah, boot atau speeder yang mengunjungi setiap halaman pada website bekerja dengan sangat cepat. Bahkan Google Speeder dapat membaca ribuan halaman per detik. Kita bisa membayangkan ya, boot atau speeder yang mengunjungi setiap halaman website bekerja dengan sangat cepat. Ribuan halaman itu dibaca oleh Google itu dalam hitungan detik. Ya. Crawler ini juga akan mengunjungi ulang halaman pada website untuk melihat perubahan yang dilakukan. Jadi dia itu nengok lagi. Nah, nengok lagi. Ya, istilahnya kalau kita nengok lagi gitu. Tapi dia ngecek lagi. Ada perubahan enggak? Nah, seperti itu. Sebagai halaman dapat ditandai dengan no index, yaitu seperti memberi sinyal pada boot agar tidak mengindeks halaman tersebut. Ini yang menjadi alasan no index ini, sehingga tidak ada konten yang ganda atau duplikat konten. Pak, biasanya di dalamnya itu walaupun ketemu beda halaman tapi muncul, iya. Itu karena memang tapi prinsipnya di halaman judulnya, nah itu dia tidak no index walaupun konten yang ada di dalamnya itu mungkin bisa jadi banyak yang sama loh ya, bukan sama persis loh ya, tapi banyak yang sama, entah itu ditambah ya seperti itu. Halaman yang tidak diindeks oleh search engine disebut dengan deep web. Ini fungsi yang pertama yaitu crawling. Jadi crawling ini dia itu scanning, kemudian dari scanning ini dia dia menangkap judul, gambar, kata kunci ya, dan lain sebagainya seperti itu. Ini yang kita tangkap itu. Kemudian yang berikutnya adalah indexing. Indexing ini adalah tahap di mana data yang sudah di-crawl kemudian diproses dan diletakkan di database. Diletakkan dalam database. Ini kita umpamakan seperti ini. Bayangkan jika kita mempunyai banyak buku dan kita mencatat semua data dari buku yang kita punya ini, dari banyaknya halaman, jumlah halamannya berapa, pengarangnya siapa, genrenya apa, tahun terbitnya apa, dan lain sebagainya. Tahun terbitnya kapan, dan lain sebagainya. Nah, ini indexing itu. Crawling adalah proses ketika kita membaca seluruh data tersebut. Sedangkan indexing adalah ketika kita membuat catatan tentang seluruh data buku tersebut. Beda ya ini. Saya ulangi lagi. Crawling itu adalah proses ketika kita membaca seluruh data tersebut. Jadi kita membaca seluruh data. Sedangkan indexing itu adalah ketika kita membuat catatan tentang seluruh data buku. Kita memberikan catatan. Ini bedanya antara crawling dengan indexing. Next, berikutnya yaitu retrieval atau ranking. Nah, retrieval atau ranking itu sebenarnya kita sering menjumpai ketika kita googling, kemudian muncul ini yang paling atasnya seperti itu. Retrieval adalah proses ketika search engine
seperti Google memproses permintaan dari pertanyaan yang biasa kita ketik di Google Search dan memberikan halaman dari website yang paling relevan bagi permintaan kita. Setiap search engine atau mesin pencari memiliki algoritma atau cara tersendiri dalam memilih halaman mana yang paling relevan dengan permintaan kita. Jadi ketika kita mengetik kata kunci, misalnya kita ngetik tempat rekreasi di Jogja misalnya seperti itu, dia akan memunculkan situs-situs atau mungkin blog-blog yang paling sering dicari. Yang paling sering dicari. Itu yang maksudnya retrieval dan ranking. Itulah mengapa Google, Bing, Yahoo, dan search engine lainnya memberikan hasil yang berbeda. Jadi ketika kita mencari dengan kata kunci yang sama di Google maupun di Yahoo, itu hasilnya bisa jadi akan berbeda. Setiap perusahaan search engine merahasiakan algoritma dan cara mereka memberikan ranking atau hasil pada halaman website. Jadi misalnya kita googling itu bisa jadi situs yang ditampilkan di awal Google, di tampilan pertama Google, itu akan berbeda dengan situs yang kita cari di Yahoo. Misalnya kita menggunakan Yahoo. Sama kata kuncinya sama, tetapi yang ditampilkan yang paling depan atau yang paling atas itu berbeda. Nah, ini masih rahasianya perusahaan. Dia memberikan ranking terhadap blog-blog tersebut atau website-website yang menurut mereka gitu. Itu tentang ranking dan retrieval. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Sintak khusus pada Google. Jadi sintak khusus pada Google ini sebenarnya kita akan biasa menggunakan kotak apa ya istilahnya, ketika kita mencari di Google kita kan terbiasa menggunakan kotak asal ngetik ya seperti itu. Sebenarnya ini ada trik khusus, ada bahasa-bahasa algoritma khusus yang bisa kita sisipkan untuk agar hasilnya itu lebih akurat. Hasil yang mau kita cari, yang kita dapatkan itu nanti dalam pencariannya itu lebih akurat. Nah, yang pertama ada N. Ini banyak sintaknya, tapi ini nanti kita hanya menampilkan hanya sedikit. Nanti silahkan dipelajari sendiri dari materi yang kita share nanti. Contoh penulisannya ini, simulasi N digital, ini contoh penulisannya. Jadi di kotak Google itu kita ketikkan simulasi N digital. Hasilnya apa nanti? Google akan melakukan pencarian web, baik judul web, URL, maupun teks deskripsi yang mengandung kata simulasi dan kata digital. Kita contohkan ya. Oke, kita contohkan. Misalnya kita pakainya Chrome. Oke. Jadi di sini kata N ini itu digabung seperti ini. Ditaruh di sela-selanya sela-selanya kata ya, yang kata kunci yang mau kita pakai gitu. Ini oke. Nah ini misalnya seperti ini. Nah, ini kita ketikkan ini enter. Nah ini kita ketikkan misalnya simulasi spasi. Nah, kita pakai kata N. Nah ini seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Apa hasilnya? Nah,
dia itu akan mencari kata simulasi dan digital, ya gitu. Jadi apa ya? Harus simulasi digital. Ini beda dengan ketika kita n-nya ini kita buang. Ya, n-nya kita buang. Ini hasilnya kan simulasi digital. Simulasi digital. Simulasi digital. Oke, kita coba kita buang hasilnya apa? Nih, beda. Dari situs yang tadi dari pencarian yang pertama tadi dengan pencarian yang kedua ini beda. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini tentang n. Kemudian ada file type. Sintak ini digunakan untuk melakukan pencarian dokumen. Jadi kita mencari dokumen ya. Oke, ingat kita mencari dokumen dengan format tertentu. Yang mau kita cari apa gitu. Misalnya, ini contoh ya. Makanan tradisional file type PDF. Kita ngetiknya di sini. Nah, hasil pencariannya itu nanti akan berupa file PDF, alamat-alamat website yang mencantumkan file PDF isinya tentang makanan tradisional. Kita coba ya. Kita pakai kata kunci seperti ini, kemudian file tipe PDF. Oke, kita akan mencari materi tentang simulasi digital, tapi tipe filenya adalah PDF. Nah, ini terlihat kan, terbaca ini ya. Nah, ini filenya adalah PDF, 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 PDF. Ini nantinya yang bisa kita download, gitu. Ini perbedaannya gitu. Oke. Untitled. Sintak ini digunakan untuk melakukan pencarian hanya pada judul halaman saja yang mengandung satu kata kunci yang diinginkan. Contoh, untitled simulasi. Pencarian dilakukan pada seluruh halaman yang menggunakan kata simulasi. Oke. Lanjut lagi ya. Saya tidak mempraktekkan in URL. Sintak ini digunakan untuk melakukan pencarian hanya pada URL website yang mengandung kata kunci yang diinginkan. Jadi kita mencarinya adalah situs-situs atau alamat URL, alamat website. Ini tentang sintak khusus pada Google. Sebenarnya masih banyak sintak-sintak yang lainnya. Nanti kalian bisa mempelajari sendiri. Nanti filenya akan saya bagikan ke kalian, atau mungkin kalian bisa browsing. Banyak kok ini materinya. Cara penulisannya pun juga ada. Oke. Menyimpan hasil pencarian. Jadi kadang itu kita butuh menyimpan. Ini berbeda dengan copy paste ya. Menyimpan hasil pencarian. Mungkin ada halaman tertentu yang mau kita kita pakai referensi. Oh, halaman websitenya bagus, kita simpan, seperti itu. Ini caranya. Tekan tombol Ctrl+S pada papan keyboard, atau dengan cara klik kanan, kemudian save as. Nah, nanti akan muncul kotak dialog save as. Kemudian kita di bagian nama file ini kita isikan nama filenya apa. Kemudian yang berikutnya jenis filenya itu kita pilih yang apa. Nah, seperti itu. Biasanya kalau kita mau menyimpan itu yang disarankan ya ini lengkap atau web page komplit seperti ini. Nanti dia bisa diklik lagi, bisa menampilkan halaman yang mau kita lihat walaupun posisinya offline, gitu ya. Nah, ini adalah caranya. Nah, ini yang tadi klik kanan itu bisa
klik kanan, kemudian simpan sebagai, ini di halaman website, di halaman manapun, klik kanan, simpan sebagai boleh. Di halaman website loh ya maksudnya ya. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini kotak dialog ini adalah save as-nya, halaman save as-nya. Ini tadi yang dimaksud simulasi dan komunikasi digital. Kemudian save as tipenya halaman lengkap, laman web lengkap atau komplit. Ya, oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan penilaian. Jadi silakan dipelajari pertemuan yang bagian pertama dan bagian kedua ini. Silakan bertanya di kolom komentar nanti, atau mungkin japri ke Pak Astagfir boleh jika ada yang mau ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.